Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi menjelang siang, Bapak Ibu serta mahasiswa, izinkan saya menyapa terlebih dahulu. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 2 Melandingan Kulon, Bapak Durhafid SPD, dan Bapak Ibu guru SDN 2 Melandingan Kulon yang telah bergabung ya di sini beserta operator. Kemudian yang saya hormati mahasiswa semester 2A dan juga 6B yang sudah hadir ya 20 menit yang lalu ya. Terima kasih. Baik, untuk kegiatan hari ini adalah kegiatan diseminasi praktek baik yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Emil Salim SPD ya. Beliau saat ini sedang aktif dalam pendidikan guru penggerak angkatan 10, di mana pada kegiatan hari ini wujud dari aksi nyata dari program pendidikan tersebut gitu. Jadi nantinya saya berharap Bapak Ibu semuanya nanti akan berpartisipasi aktif dalam kegiatan hari ini. Sebelum acara dimulai, Bapak Ibu, saya mohon ini dipercepat ya pembukaan dari saya karena kebetulan saya ada tamu. Untuk kegiatan di awal akan ada kegiatan pembukaan sekaligus sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yaitu Bapak Durhafid SPD. Saya persilahkan Bapak. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Emil Salim selaku CGP Guru Penggerak dari SDN 2 Melandingan Kulon, yang saya hormati Ibu Moderator dan teman-teman saudara-saudara sekalian yang mengikuti daring baik dari teman guru SDN 2 Melandingan Kulon, adik-adik mahasiswa, dan semua yang mengikuti daring ini. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah karena pada kesempatan siang hari ini kita bisa diberi nikmat sehat sehingga dapat melaksanakan daring ini dengan baik. Salawat ma'assalam mari kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan acara ini ke depan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Bapak Ibu yang saya hormati, saya merasa bangga dan bahagia diberi kesempatan untuk memberikan sambutan pada siang hari ini. Mudah-mudahan acara ini bisa membawa berkah ke semuanya, baik kepada teman-teman di SDN 2 Melandingan Kulon maupun adik-adik dan saudara-saudara sekalian yang mengikuti acara daring ini. Saya sebagai kepala sekolah sangat mendukung acara pada hari ini sangat baik sekali karena mendesimasikan praktik baik. Mudah-mudahan acara ini bisa membawa berkah dan membawa ilmu bagi teman-teman sekalian maupun adik-adik semuanya. Itu saja dari saya, tidak perlu panjang lebar Bapak Ibu. Mudah-mudahan acara ini ke depan berjalan baik dan lancar. Mari kita bersama-sama buka dengan pembacaan pembacaan basmalah. Acara ini kita langsung dimulai dan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, itu saja dari saya. Mudah-mudahan acara ini penyampaian materi nanti yang akan disampaikan oleh saudara kita yaitu Bapak Emil Salim
calon guru penggerak angkatan 10 ya. Kalau tidak keliru seperti itu. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah SDN 2 Melandingan Kulon, Bapak. Sebelum acara dimulai, acara ini dimulai ya, saran dari Bapak Ahmad Emil Salim, izinkan saya untuk menyampaikan kepada mahasiswa untuk berpartisipasi aktif nantinya ya. Kalian pasti penasaran kenapa sih kok semester 2A yang kebetulan saya mengampu mata kuliah perkembangan peserta didik ya. Kenapa sih kok harus mengikuti kegiatan hari ini gitu kan. Kemudian untuk semester 6B ini ada kebetulan saya mengajar mata kuliah bimbingan konseling. Kenapa sih Bu Windy kok menyuruh kami untuk mengikuti kegiatan acara hari ini? Jadi tolong nanti disimak nyambungnya materinya nanti di mana. Kemudian mohon dikritisi apabila nanti, karena kebetulan gini Pak Emil kemarin, kebetulan untuk semester 6B ini sudah selesai melaksanakan kegiatan mengajar praktek lapangan atau disingkat PPL ya. Kemarin pada saat saya mengajar di bimbingan konseling, mereka ini banyak yang bertanya gitu, bahwa teori yang saya sampaikan dengan yang di lapangan itu nggak match. Gitu. Nanti ini bisa didiskusikan ya, Dodi aktif ya, Dodi, Nanda, kemudian Debbie, Feby ya untuk semester 6B ini nanti coba dikritisi karena kebetulan sekarang kita kuliah dengan praktisi mengajar. Jadi yang sudah betul-betul mengajar di sekolah SD tingkat sekolah dasar maksudnya. Gitu. Bisa dimulai, Pak Emil? Oke, silakan Ibu. Ya. Waktu saya langsung berikan kepada Pak Emil ya, mohon di atur waktunya Pak, karena waktu kita jam 90 menit saja ya Bapak ya. Siap. Mahasiswa untuk on cam ya. Ini banyak yang off cam. Jadi nanti di ending akan ada pertanyaan dari saya. Walaupun nanti Pak Emil sudah live atau keluar dari Zoom, mahasiswa tetap bersama saya ya. Gitu ya. Monggo Pak Emil. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, yang saya hormati Bapak Abdul Habib SPD selaku Kepala SDN 2 Melandingan Kulon dan rekan-rekan guru. Yang saya hormati Ibu Moderator, Ibu Inditya Yuliana yang juga kebetulan merupakan dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik dan bimbingan konseling. Adik-adik, rekan-rekan mahasiswa dari Universitas Abdurrahman Saleh, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Mengawali segala aktivitas, mari kita bersyukur kepada Allah karena kita dipertemukan dalam sebuah forum yang baik ini. Semoga apa yang akan saya sampaikan nanti membawa kebaikan bagi kita semua, utamanya para guru dan adik-adik mahasiswa sebagai calon guru yang akan mengajar atau mengaplikasikan ilmunya nanti setelah lulus dari perguruan tinggi. Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, tujuan saya pada hari ini bukan bermaksud untuk menjadi pemateri ya, karena kalau pemateri itu sifatnya seorang ahli, tidak adik-adik. Ini sifatnya hanya sharing. Ya, sharing, kebetulan saya mendapat pengalaman belajar tentang pengetahuan yang baru. Nanti akan ada hal-hal baru yang mungkin adik-adik sekalian belum pelajari di bangku kuliah, nanti bisa kita sharing di sini. Jadi saya tidak bermaksud untuk menjadi pemateri ahli, tidak. Saya bukan ahlinya. Kalau Bu Windy mungkin ahlinya, kalau saya bukan. Ini hanya sharing pengalaman praktik baik yang saya lakukan. Yang kedua, mohon nanti selama kegiatan diskusi kami berharap bisa aktif dan mungkin kalau perlu mengkritisi materi-materi yang akan saya sampaikan. Baik, Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa, saya izin share screen ya. Mohon tunggu sebentar. Ya.
Apakah share screen yang saya bagikan terlihat, adik-adik, Bapak Ibu dan adik-adik? Sudah. Baik, terima kasih. Ya, jadi kegiatan ini adalah kegiatan diseminasi konsep dasar budaya positif dan implementasinya di sekolah. Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, kita di sekolah tentu harus mengupayakan lingkungan yang aman, nyaman, dan berpihak kepada peserta didik atau murid. Karena hanya dengan cara seperti itu, tujuan pendidikan nasional, yaitu menciptakan profil pelajar Pancasila, akan tercapai. Nah, untuk memahami konsep budaya positif ini, mari kita pahami sub-sub materi yang berikut ini. Ya. Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, ini adalah kesepakatan diseminasi kita, ya. Mulai dari poin 1, hadir tepat waktu, yang kedua berpartisipasi aktif, yang ketiga dilarang mengaktifkan mic jika tidak perlu. Maaf Pak Emil, Okay. slide-nya nggak jalan. Oh, slide-nya ada jalan. Tunggu, Ya. Pak. Begini? Sudah. Oh, berarti ini ini kesepakatan diseminasi kita dari poin 1 ke poin 6. Apa perlu ada yang diubah atau ditambahi? Monggo. Apa cukup? Cukup ya? Cukup jelas ya kesepakatan kita? Cukup, Pak. Cukup. Lanjutkan, baik. Nah, di sini Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, saya punya pertanyaan pemantik sebelum masuk pada substansi materi Bapak. Pertanyaannya adalah, setuju Ibu atau adik-adik? Nah, sebentar. Bapak, Ibu, atau adik-adik sekalian, Jangan mikrofon. Halo, assalamualaikum. nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Monggo, siapa yang mau berpendapat sebelum dilanjutkan? Silakan Pak Rusdi dulu. Mas, matikan mikrofonnya matikan dulu. Ya, yang mengangkat raise hand Pak Ruslan. Adik-adik yang lain dan teman-teman guru silakan kalau mau berpendapat bisa mengangkat raise hand. Ada menu di bawah itu. Gambar tangan itu diklik. Terima kasih Pak atas waktunya. Saya akan mencoba soal yang nomor pertama, mungkin nanti dilanjut sama yang lain, nomor 2 dan 3. Pertanyaan pemantiknya, setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan murid. Kalau menurut saya, tidak setuju, Pak. Ya, alasannya memang kalau hukuman ini bisa mendisiplinkan anak atau murid, tapi sifatnya sementara. Karena tidak muncul dari kesadaran diri dari anaknya. Dia disiplin karena merasa takut dihukum. Oke. Jadi tidak setuju Pak ya bahwa hukuman tidak dapat setuju, Pak. Ya. Baik. Yang kedua, pertanyaan pemantik yang kedua, siapa yang mau mencoba menjawab? Monggo, barangkali adik-adik mahasiswa, silakan. Atau dari teman-teman guru yang lain? Ada? Kalau tidak ada, ini Pak Ade Saudara Hidayat Nur Wahid, silakan. Aktifkan dulu mic-nya. Gimana Pak untuk menurut sampean tentang adanya itu kan hukuman dapat mendisiplinkan murid. Nah kan tadi ada yang bilang nggak setuju kan Pak? Ya. Nah untuk pendidik hukuman yang mendidik itu menurut Bapak gimana? Tunggu Dek. Ya kita ke pertanyaan yang kedua dulu. Pertanyaan yang kedua. Jadi Dek Hidayat, setuju enggak pernyataan yang kedua itu? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif
seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Setuju enggak? Setuju, Pak. Setuju. Alasannya kenapa? Ya, karena memberi hukuman dengan hal positif seperti membaca buku itu akan meningkatkan pengetahuan peserta didik kita dibandingkan, soalnya sekarang kan siswa-siswa itu lebih gampang dengan pencarian dalam teknologi kan, Pak. Jadi adanya membaca buku itu lebih leluasa aja, Pak, berpengetahuannya. Oke, karena dapat meningkatkan pengetahuan, setujunya ya. Ya. Baik, saya tampung dulu. Yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar murid. Siapa yang bisa mau menanggapi? Barangkali ada? Ya. Ya, silakan Mbak Cindy Rahmatul. Ya, Mbak Cindy. Menurut saya setuju dengan poin yang ketiga, karena memberikan penghargaan kepada murid itu adalah bentuk apresiasi kita terhadap prestasi murid. Oke. Jadi penghargaan atau apresiasi itu dapat memotivasi murid untuk lebih giat belajar ya. Ya. Sebenarnya dari 3 jawaban yang disampaikan oleh Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa itu kita nanti akan perdalam dalam konsep. Cuman yang perlu saya tekankan adalah Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, pemunculan budaya positif atau perwujudan budaya positif di sekolah itu harus ditanamkan sebagai sistem nilai. Sebagai sistem nilai ini artinya sebagai sistem keyakinan bahwa murid ini melakukan itu dengan sukarela tanpa adanya unsur paksaan yang bersifat ekstrinsik. Kesadaran yang terbangun jika kita senantiasa memberikan rangsangan baru muncul stimulus itu hanya bersifat sementara dan tidak akan kekal. Contoh misalnya, kita selalu memberikan penghargaan berupa pujian pada siswa yang berprestasi. Maka dia akan mengalami ketergantungan akan seperti itu terus-menerus. Sehingga pada suatu ketika gurunya tidak memberikan penghargaan, maka di dalam anak ini akan ada pemberontakan batin. Oleh karena itu, pentingnya menanamkan jiwa positif ini dari kesadaran dia sendiri. Ya. Yang kedua, yang namanya pemberian hukuman dalam bentuk apapun, baik dari hal yang positif apalagi yang negatif, hukuman dalam bentuk apapun, baik dari hal positif apalagi negatif, itu tidak efektif dilakukan dalam waktu yang panjang. Karena apa? Karena namanya sifatnya hukuman, dia akan dilakukan selama dia mendapat hukuman. Setelah dia tidak mendapat hukuman, maka dia akan kembali pada kebiasaan aslinya. Nah, ini terima kasih pengantarnya dan pernyataannya. Kita sekarang masuk ke konsepnya, ya. Bagaimana kita mewujudkan budaya positif yang terbentuk sebagai sistem nilai yang diyakini karena anak ini menghargai dirinya sendiri. Baik, kita lanjutkan dulu, ya. Ya, topik diseminasi kita yang pertama disiplin positif dan nilai kebajikan universal, yang kedua teori motivasi hukuman dan penghargaan dan restitusi, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, yang kelima 5 posisi kontrol, yang keenam segitiga restitusi. Ini Bapak Ibu dan adik-adik sekalian yang akan kita bahas. Baik, di sini ada sebuah kasus, ya, kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Ini kita memposisikan saya dengan teman saya, atau adik-adik mahasiswa dengan temannya, atau adik-adik mahasiswa yang kebetulan punya pacar, ya, sampean dengan pacarnya. Sobeklah sebuah secari kertas kecil, tuliskan benda atau suatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di dalam salah satu tangan Anda dan genggam benda atau suatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan tangan Anda, ya. B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Bisa dengan cara membujuk, menggenggam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan. Ini begini kasusnya, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Saya mengambil contoh, misalnya saya sekarang menggenggam sebuah barang yang sangat berharga buat saya.
Gitu. Dan teman saya akan mengupayakan bagaimana barang yang ada di dalam kepalan tangan ini diambil. Kepalan tangan ini dibuka, lalu kemudian dia mengambilnya. Dia bisa membujuk saya, merayu saya, dan menghardik saya. Kira-kira kalau ini posisi ini ada pada posisi Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, apa yang akan dilakukan? Silakan, siapa yang mau memberikan tanggapan? Klik raise hand-nya. Jadi kasusnya ada barang yang sangat berharga yang kita kepal, lalu kemudian teman kita mau mengambilnya, ya, dengan cara membujuk, merayu, atau bahkan menghardik. Kira-kira apa yang akan kita lakukan? Baik kita sebagai yang punya barang atau dia sebagai yang akan mengambil. Dipersilakan, siapa yang bisa memberikan tanggapan? Mungkin coba saya mau minta pendapatnya Mas Dodi Effendi. Coba Mas Dodi. Baik Bapak, siap. Ya, coba gimana pendapatnya? Ya, jika kasusnya seperti itu, saya sebagai pemilik barang, pasti saya akan mempertahankan barang yang saya miliki. Entah siapapun itu yang mau meminta barang saya dengan cara apapun, jika itu barang saya, akan saya pertahankan dengan bagaimanapun itu. Itu sih Pak. Oke, terima kasih. Jadi akan tetap mempertahankan sekuat tenaga. Oke. Barangkali ada jawaban yang lain? Ada adik-adik mahasiswa atau Bapak Ibu guru yang ingin menyampaikan pandangannya? Ibu Wati mungkin? Dipersilakan. Ya, terima kasih. Untuk menanggapi ini, saya akan tetap menggenggam, mempertahankan, dan sampai saatnya nanti waktu untuk melepaskan. Oke, akan tetap dipertahankan sampai waktunya nanti untuk melepaskannya. Satu lagi, barangkali ada yang mau menjawab? Satu lagi? Satu lagi? Ya. Oh, ini ada Bu Fitria. Monggo Bu Fitria. Ini teman dari GD. Ini guru dari Kendit ini. Kendit, oh Panarukan ya. Panarukan. Oke. Silakan Bu Fitria. Saya dari Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SMP 3 Panarukan, Ibu-ibu, Bapak-bapak. Perkenalkan, menurut saya tentang kepalan tangan yang menurut Bapak Emil, kalau saya pribadi, saya itu kalau ada benda yang saya pegang dengan erat, pastinya tetap akan saya pertahankan. Nah, kalau begitu memang ada orang yang ingin mengambil secara paksa, tentunya saya akan tetap mempertahankan sekuat mungkin. Dan bisa sambil jangan gitu, sambil saya bawa lari, kemudian sambil mempertahankan benda dalam kepalan saya sekuat-kuatnya, dan tidak akan memberikan benda itu pada orang lain. Terima kasih Bapak. Terima kasih Ibu Fitria. Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa, dari kasus ini sebenarnya kita bisa memahami bahwa apa yang terjadi pada diri kita, apa keinginan kita, itu sebenarnya tidak bisa dipengaruhi oleh orang lain. Dalam kondisi apapun, apa yang kita inginkan, apa yang kita rasa, apa yang akan kita lakukan, itu sebenarnya tidak bisa dipengaruhi oleh orang lain. Contoh misalnya adalah murid kita. Murid kita itu adalah orang yang unik. Dia sebenarnya secara teoretik merupakan insan yang tidak bisa dikontrol. Manusia ini tidak bisa mengontrol manusia yang lain. Itu secara teori. Menurut William Glasser ya, itu tidak bisa dikontrol. Kalau kebetulan ada murid kita yang mau kita pengaruhi, misalnya kita beri sanksi dia supaya tidak terlambat lagi. Misalnya ada anak yang terlambat di sekolah kita, lalu kita beri dia sanksi lari keliling lapangan. Ya, supaya dia tidak terlambat lagi. Lalu mematuhi keinginan kita, itu sebenarnya dia memberikan kesempatan kepada kita untuk dikontrol oleh kita. Tetapi pada dasarnya ketika dia tidak mau dikontrol, mereka akan berontak terhadap diri kita. Sehingga itulah para Bapak, Ibu guru dan adik-adik mahasiswa, kita harus memiliki peran yang tepat di dalam memilih supaya apa? Supaya apa yang kita lakukan pada murid kita itu sistemnya menang-menang. Artinya guru bisa menyampaikan kemauannya dengan baik dan murid dapat mengikuti perintah kita tanpa dia
mendapat paksaan dan mendapat tekanan dari kita. Itu ya. Nah, kita masuk pada siapa sebenarnya yang memiliki kontrol pada diri kita. Ya, ingat seperti yang saya sampaikan barusan, manusia tidak ada yang bisa mengontrol manusia yang lain. Yang bisa mengontrol diri kita ya kita sendiri. Ya, kita sendiri. Nah, dalam pemahaman teori stimulus respon yang dulu kita pernah pelajari, itu yang pertama kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Misalnya ini terjadi pada guru PJOK misalnya ya, yang menginginkan muridnya semuanya nilainya bagus di PJOK. Itu dulu stimulus respon, sehingga dia akan berusaha mati-matian ini untuk membelajarkan PJOK ini dengan semaksimal mungkin. Kalau diperlu dia sambil memaksa memberikan hukuman pada anak-anak yang tidak suka PJOK. Itu dulu Bapak Ibu dan adik-adik ya. Sekarang menurut teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia ya. Jadi manusia yang unik ini sebenarnya tidak bisa kita kontrol, tidak bisa kita pengaruhi. Yang ada kita harus memahami pandangan mereka. Kalau anak didik kita ada yang kebetulan tidak begitu suka terhadap olahraga dan dia keterampilannya di seni, maka kita harus memahami mereka sebagai insan yang memang terlahir memiliki karakter mencintai seni. Sehingga arah pendidikan kita ini tidak hanya sentralistik atau keseragaman seperti dulu. Semuanya ketika guru matematika mengajar, semua muridnya harus pintar matematika. Ketika guru bahasa Indonesia mengajar, semua muridnya harus pintar bahasa Indonesia. Padahal anak ini memiliki keberagaman karakter, profil belajar, dan minat bakat yang berbeda. Sehingga itu. Yang kedua, dalam teori kontrol, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya. Dalam teori stimulus respon ya, dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Ya. Artinya apa? Manusia dalam melakukan sesuatu ini memiliki motivasi di dalam hidupnya. Motivasi dia apa? Motivasi manusia itu banyak, ada 5. Ada karena survival, ingin bertahan hidup. Ada yang kedua love in belonging, rasa ingin diterima dan dicintai. Ya. Ada penguasaan, ada kesenangan, dan lain sebagainya. Nah, ini kita harus tahu kenapa murid kita nakal misalnya di sekolah. Kita harus tahu latar belakang dia dan kenapa sekarang. Bisa jadi dia ketika kita panggil, nah misalnya Edo ini nakal pada waktu itu misalnya berbuat onar di kelas, kita tidak boleh langsung menyalahkan bahwa Edo ini sebagai anak yang nakal suka bikin onar. Boleh jadi dia melakukan keonaran itu karena memiliki tujuan. Ketika kita tanya ternyata kenapa Edo tadi bikin onar di kelas, ternyata Edo menjawab, saya di rumah itu Pak tidak begitu diperhatiin orang tua sibuk bekerja tidak pernah perhatiin saya. Nah, berarti dia ini sedang memenuhi yang namanya kebutuhan cinta dan rasa diterima. Ya. Nah, itu ketika kita tahu kebutuhan ini maka kita dapat mengambil solusi yang tepat. Kita bisa menghubungi orang tuanya supaya memberikan perhatian yang lebih kepada Edo ini supaya di sekolah tidak bikin onar, kan begitu. Ya. Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa, yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Itu dulu. Makanya orientasinya guru ini selalu mengintervensi anak ya kerjanya. Mengintervensi anak itu maksudnya adalah ketika anak ini melanggar langsung diatur bagaimana caranya tidak melakukan pelanggaran lagi dengan diberi hukuman, dengan diberi konsekuensi dan lain sebagainya. Ya. Dalam teori kontrol ini dikatakan oleh William Glasser itu bahwa hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ya. Artinya tadi sama seperti kepalan tangan. Ketika kita mengepal dan tidak akan mau membuka, siapapun tidak akan bisa membuka. Kalau kita kebetulan mau membuka, itu karena kita di dalam diri kita sudah tertanam sikap atau keinginan untuk membuka tangannya. Tapi intinya bukan karena dipaksa, ya, tapi karena adanya sebuah kesadaran yang mungkin karena alasan tertentu kita mau membuka tangan kita. Misalnya kalau di dalam tangan ada emas misalnya, ada teman kita yang membisiki kita karena kebetulan dia memiliki kebutuhan yang sangat mendesak dan saya misalnya satu-satunya orang yang bisa membantu waktu itu yang hanya bisa dimintai tolong, akhirnya kita membuka dan membantukan emas itu kepada teman kita. Itu karena kontrol kita sendiri membuka atau tidak membuka tangan yang tadi. Yang keempat, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Pemaksaan itu merupakan rujukan gagal. Karena pemaksaan sekali lagi sifatnya ekstrinsik, ya. Jadi anak ini bergerak nanti berdasarkan untuk menghindari ketidaknyamanan. Bukan dia menghindari, bukan karena motivasi
intrinsiknya. Di dalam teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi harus diambil kesepakatan antara guru dan murid. Tidak bisa guru itu mengintervensi murid secara terus-menerus. Yang terakhir, model berpikirnya menang kalah, ya, otomatis pemberi sanksinya menang, yang menerima sanksi kalah, kan begitu kan. Tapi kalau dalam teori kontrol modelnya menang-menang, artinya guru bisa menyampaikan keinginan dan diikuti oleh siswa, sementara siswa melakukan apa yang diinginkan guru sebagai sistem nilai yang dia yakini, yang dia hargai untuk dilakukan sebagaimana mestinya. Ini Bapak Ibu. Nah, ini dia disiplin positif yang harus diupayakan di sekolah kita. Menurut teori kontrol William Glasser ini, ya, ada 4 kunci di dalam teori kontrol itu. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Makanya disiplin di sekolah itu harus tertanam sebagai sistem nilai, tidak lagi bisa ditanamkan dengan aturan. Kalau aturan siswa dilarang, siswa harus, siswa dilarang, siswa harus, itu sifatnya ekstrinsik Bapak Ibu dan adik-adik, ya. Pada suatu ketika anak ini tidak mau dikontrol, dia tidak mengendalikan dirinya untuk tidak dikontrol orang lain, maka segala aturan yang ada itu hanya tinggal aturan, tidak akan dilaksanakan. Selama ini kan aturan sudah banyak dibuat, tidak boleh terlambat, tidak boleh berbicara. Nyatanya anak didik kita di dalam kelas itu sering berbicara dan sering terlambat, bahkan sering bikin onar juga. Itu karena apa? Karena kedisiplinan yang kita bangun itu berdasarkan aturan. Dan anak didik kita berperilaku disiplin hanya karena 2 motivasi. Yang pertama, dia menghindari ketidaknyamanan karena takut dihukum, dan yang kedua, dia menginginkan sebuah pujian, ya. Jadi kalau ada siswa yang tidak disiplin, misalnya dihukum, push up, bayar denda, dan lain sebagainya. Ada yang disiplin secara terus-menerus, lalu oleh gurunya diberi pujian, oh kamu bagus, coba teman-teman anak-anak yang lain, coba tiru ini, tiru Edo yang tiap hari datang disiplin, misalnya. Nah, itu sifatnya hanya sementara, Pak Ibu dan adik-adik sekalian, karena belum menjadi sebuah sistem nilai, ya. Yang berikutnya adalah semua perilaku memiliki tujuannya. Dalam teori motivasi, perilaku manusia memiliki 3 tujuan. Yang pertama adalah untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan, dan yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Nah, menghargai diri sendiri ini yang akan kita wujudkan sebagai sistem nilai yang bersumber pada kebajikan universal untuk mencapai keyakinan kelas dan mewujudkan disiplin positif di sini. Jadi ada 3 motivasinya. Anak datang ke sekolah misalnya, datangnya disiplin, setiap sebelum jam 7 sudah datang. Kita perlu tahu itu motivasinya. Motivasi anak ini untuk menghindari hukuman, apa mendapatkan imbalan, atau dia menghargai dirinya sendiri sebagai sistem nilai yang sudah otomatis menjadi kebutuhan dia untuk datang sebelum jam 7. Ini kita guru perlu tahu. Sebab apa? Sebab itu kalau dilakukan karena untuk menghindari hukuman, maka itu belum menjadi nilai, tetapi anak masih patuh terhadap peraturan, dan ini akan mungkin untuk dilanggar suatu saat nanti. Yang kedua, kalau apalagi ini mendapatkan hadiah atau imbalan yang kita tadi beri penghargaan. Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa, guru itu tidak akan mungkin selamanya bisa memberikan penghargaan, imbalan. Ya, karena apa? Nanti akan dipelajari di depan. Di belakang, imbalan itu sebenarnya, atau pujian itu, atau penghargaan itu sebenarnya juga merupakan hukuman. Ya, ini yang akan mengejutkan. Saya ulangi, imbalan atau penghargaan atau pujian dari ibu bapak guru yang akan diterima secara terus-menerus itu merupakan hukuman bagi anak didik kita. Karena apa? Karena kesadaran yang terbangun adalah kesadaran ekstrinsik. Nah, kalau ada anak didik kita yang hadir ke sekolah karena kesadaran diri yang tinggi sebagai sistem nilai, dan otomatis dia sudah menjadi kebutuhan dia untuk datang sebelum 7, ini yang kita harapkan untuk dijadikan sebagai budaya positif di sekolah. Yang ketiga, model berpikir menang-menang, ini perlu saya sampaikan tadi, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada 5 posisi kontrol, ya. 5 posisi kontrol guru terhadap murid kita. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, dan yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nanti ini akan diaplikasikan di dalam segitiga restitusi yang akan dipelajari di belakang.
Yang terakhir, realitas kebutuhan kita berbeda. Manusia itu di antara satu dengan yang lainnya, Bapak, Ibu, dan adik-adik, tidak memiliki kesamaan. Mungkin bisa jadi 1-2 hal sama, tetapi di antara kita pasti memiliki banyak perbedaan. Nah, perbedaan-perbedaan inilah yang harus dihargai untuk menciptakan suasana pendidikan yang nyaman, aman, dan berpihak kepada murid di sekolah. Sekali lagi, keseragaman di sekolah perlu kita mulai untuk diubah menjadi keberagaman. 5 kebutuhan dasar manusia seperti yang saya sampaikan barusan, ini yang akan kita pelajari ya, 5 kebutuhan dasar hidup kita. Yang pertama, bertahan hidup, survival, seperti makan, minum, tempat tinggal, kesehatan, itu sudah masuk bertahan hidup. Penguasaan ya, penguasaan terhadap sesuatu, ya jabatan misalnya, di kelas, atau dia dikenal sebagai paling pintar, itu penguasaan ya. Kasih sayang dan rasa diterima, ini dicintai teman-temannya, orang tuanya, dan sekitarnya, kesenangan dan kebebasan. Bapak Ibu sekalian, kita dalam memaknai kata disiplin sejauh ini sudah mengalami pergeseran. Ya. Disiplin itu sebenarnya arti mendasarnya adalah belajar. Ya, mana asal katanya berkonotasi dengan disiplin diri dari murid Sokrates dan Plato. Artinya ini disiplin sebagai sistem nilai, bukan sebagai aturan ya. Karena selama ini kita mendefinisikan disiplin ini keliru ya. Kita mendefinisikan disiplin ini sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ingat, kata kuncinya kepatuhan di sini. Kita selama ini memberlakukan disiplin pada siswa di sekolah, pada kata kuncinya adalah kepatuhan. Kalau pada kepatuhan, Bapak Ibu, maka kita akan membuat banyak aturan. Ya, karena sifatnya pemaksaan aturan-aturan ini, bukan dari kesadaran dan sistem nilai. Ya. Maka oleh sebab itu kita perlu mempelajari banyak hal untuk mengubah makna disiplin ini, mengembalikan pada arti dasarnya, yaitu belajar, dan yang berkonotasi pada murid-murid Sokrates dan Plato. Ini adalah ahli filosof semua, yang menjadikan sistem nilai sebagai kesadaran diri dalam rangka menghargai dirinya sendiri. Yang berikut, ini dia nilai-nilai kebajikan universal. Ya, kita tahu dengan diterapkannya kurikulum merdeka, ya, tujuan pendidikan kita yaitu menciptakan murid yang berprofil pelajar Pancasila. Itu nilai kebajikan universal kita di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, 6 hal profil pelajar Pancasila ini kita harus upayakan sebagai sistem nilai, ya, bukan lagi sebagai aturan, apalagi paksaan gitu ya. Jadi profil pelajar Pancasila kita ketika dia menyelesaikan studinya, dia akan terbentuk menjadi jiwa yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ya. Iman dan takwanya bukan karena keterpaksaan adik-adik mahasiswa dan Bapak Ibu sekalian. Misalnya kalau anak didik kita rajin sholat duha, itu setelah ditanya, kenapa kamu rajin sholat duha? Ya karena di sekolah ada aturan duha. Kalau tidak ada, ya saya tidak akan sholat. Nah, itu namanya kita belum mewujudkan beriman dan bertakwa yang terbentuk sebagai sistem nilai. Tetapi kita baru sampai pada penerapan aturan. Nah, ke depan semua nilai profil pelajar Pancasila ini sudah harus terintegrasi sebagai sistem nilai yang tertanam pada diri peserta didik kita. Dia harus diupayakan menjadi insan yang mandiri, bernalar kritis. Bernalar kritis ini bisa dia mendapatkan menggali informasi, membacanya, kemudian menyimpulkan, serta dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Kalau gotong royong ini sekali lagi masih berupa pada aturan, maka dia akan melakukannya dengan suka atau tidak suka, pada siapa dan pada siapa. Kalau dia sudah sistem nilai, maka gotong royong ini menjadi sebuah kebutuhan yang otomatis dilaksanakan ketika sudah diperlukan. Dia akan bergotong royong dengan siapapun, ya, dimanapun dan kapanpun. Lain kalau dia masih dalam batas sebagai aturan, maka dia akan pilih-pilih kepada siapa dia harus bergotong royong. Karena pada musuhnya dia tidak akan mungkin, anak didik kita pada orang yang tidak disukai dia tidak mungkin akan tertanam gotong royong. Tetapi kalau dia sebagai sistem nilai, maka ini akan dilakukan secara otomatis kepada siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Ini yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Ingat, kebajikan universal itu adalah suatu sistem nilai positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu.
Nilai kebajikan universal itu, Bapak, Ibu, dan anak didik sekalian, tidak boleh dibatasi oleh ras, suku, dan agama. Ya. Ini namanya kebajikan, yaitu kebaikan yang bersifat umum. Misalnya contoh, ini adalah contohnya rasa aman. Ya. Rasa aman. Rasa aman ini akan diterima oleh siapapun dan diinginkan oleh siapapun, tidak pandang agamanya, tidak pandang sukunya. Yang namanya manusia pasti menginginkan rasa aman dan nyaman. Begitu juga di sekolah kita. Di sekolah kita, rasa aman dan nyaman itu harus diwujudkan pada semua orang. Ya, tidak boleh dibatas-batasi karena sama sukunya, karena sama agamanya. Ya, oleh sebab itu, kebajikan universal ini harus berlaku secara umum dimanapun, termasuk yang paling penting diberlakukan di sekolah. Ya. Baik, eksplorasi konsep pertama sudah selesai. Yang sekarang kita melanjutkan pada. Nah, ini Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian yang saya masukkan tadi di depannya. Ada 3 motivasi manusia itu melakukan sesuatu. Umumnya ini menurut teorinya William Glasser ya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Sehingga dalam dirinya dia akan selalu bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Inilah contoh kalau kita misalnya di kelas terlalu banyak aturan. Misalnya anak yang tidak mengerjakan PR akan berdiri di depan kelas dengan kaki 1, tangan memegang 2 telinga. Misalnya. Untuk menghindari itu, anak-anak jadi rajin mengerjakan PR. Tetapi pada saat itu, pada saat yang bersamaan, misalnya anak ini sedang memiliki jiwa atau kondisi suasana kebatinan yang baik. Ya. Tetapi dalam hal suasana kebatinnya tidak baik, dia akan memberontak apapun yang ada di depannya. Sehingga motivasi manusia untuk menghindari ketidaknyamanan ini sifatnya eksternal atau ekstrinsik, berdasarkan dorongan dari luar, belum pada dirinya sendiri. Ya, sehingga ini mungkin saja berubah. Kalaupun tidak mungkin berubah, maka yang terjadi pada suasana kebatinan anak yang selalu dapat hukuman ini perasaan mangkel ya Bapak Ibu. Kalau ada anak-anak yang terus kita hukum, misalnya terlambat dihukum, ya tidak bisa mengerjakan PR di depan dihukum, maka suasana kebatinan anak ini akan mangkel, akan dendam kalau perlu pada gurunya. Kenapa? Memang betul pada saat di kelas kita bisa membuat anak mengerjakan PR semua. Tetapi dia mengerjakan PR bukan karena sukarela, karena takut terhadap hukuman. Dan kondisi seperti ini apabila terus-menerus, itu akan membuat suasana kebatinan, hubungan antara murid dan guru itu tidak akan berjalan dengan baik. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Misalnya kita sering memberikan pujian, ini sampaikan tadi di depan. Ya, yang namanya kita memberikan pujian kepada anak yang misalnya ranking 1, kepada anak yang misalnya bisa tampil di depan, kepada anak yang rajin, misalnya rapi datang ke sekolah. Ini misalnya kita selalu memberikan pujian. Ya. Maka di dalam anak itu dia akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Karena dia apa? Berharap sesuatu secara terus-menerus. Dan pada kondisi ini, guru itu tidak mungkin bisa selamanya memberikan sesuatu kepada murid untuk bisa murid ini berbuat baik sebagaimana harapan guru. Jadi ini sekali lagi ini masih kesadaran eksternal. Ya. Nah, sistem ketiga, teori motivasi yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Ya, ini yang akan kita pelajari dalam tujuan disiplin positif. Anak yang datang ke sekolah seperti yang saya sampaikan, karena sudah menjadi kebiasaan, ya, dan menjadi rutinitas karena dia menganggap butuh dan penting datang ke sekolah sebelum jam 7, bukan karena takut dihukum atau karena ingin diberi imbalan, ya. Artinya dia sudah muncul kesadaran secara intrinsik pada dirinya sehingga terdorong untuk selalu datang sebelum jam 7. Ini yang akan kita kembangkan sebagai motivasi internal, sebagai langkah untuk mewujudkan disiplin positif di sekolah itu. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara ya, merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara itu tidak hanya terlepas dari perintah. Jadi orang yang merdeka itu bukan hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap, ya, cakap buat memerintah diri sendiri. Ya. Jadi manusia merdeka itu adalah orang yang bukan hanya lepas dari perintah, tetapi juga harus cakap memerintah dirinya sendiri. Artinya apa? Mampu mengendalikan dirinya sendiri untuk senantiasa tampil baik sebagai
sistem nilai. Bukan karena motivasi yang 1, 2 tadi, tetapi karena motivasi ketiga. Karena di dalam dirinya tampil baik ini merupakan suatu kebutuhan yang tergerak secara otomatis karena kesadaran dalam dirinya sendiri. Itu maksudnya. Nah ini adik-adik mahasiswa dan Bapak Ibu, kalau selama ini kita mempelajari adanya teori stimulus dan respon. Apa yang kita berikan kepada murid nanti responnya seperti apa. Ya. Ternyata Bapak Ibu dan adik-adik, penghargaan itu dalam waktu yang lama itu juga merupakan hukuman. Ya. Merupakan hukuman. Sebagai contoh misalnya, kita selalu memberikan pujian kepada anak yang paling rajin di kelas. Maka tanpa kita sadari sebenarnya kita ini sudah membuat gap antara anak yang pandai misalnya atau baik dalam kelas dengan teman-temannya. Ya. Ada muncul rasa kecemburuan. Oh, pasti orangnya itu aja, terus yang di anak emasnya Pak Guru itu misalnya. Kalau kita kan tidak pernah diperhatikan, yang diperhatikan selalu satu orang itu. Ini penghargaan itu dalam jangka panjang ya tidak efektif atau bahkan menjadi penghukuman kepada anak didik kita. Sebagai contoh misalnya yang ranking, ada perankingan. Kenapa perankingan itu dihapus? Ya karena sebenarnya itu bukan penghargaan perankingan itu, justru hukuman ya. Justru hukuman. Hukumannya di mana? Contoh misalnya antara yang ranking 1 dengan yang ranking 2 selisih nilainya cuma 2 poin misalnya. Maka yang ranking 2 ini akan tertekan Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Jiwa batinnya. Kalau kena orang kamu bodoh, cuma dia akan berupaya mati-matian untuk mempertahankan, tidak peduli benar salah. Bahkan sampai kadang-kadang ke gurunya itu hormatnya melebihi daripada yang lain untuk mempertahankan itu. Biasanya seperti itu ya. Makanya penghargaan itu harus diberikan, nanti ada di bawah itu bagaimana cara kita memberikan penghargaan supaya itu tidak menjadi hukuman bagi anak didik kita ya. Yang ketiga, berdasarkan hasil penelitian, penghargaan itu mengurangi ketepatan. Kenapa? Karena kesadaran yang terbangun itu kesadaran ekstrinsik ya. Ketika anak ini sudah berhasil mencapai apa yang dia inginkan dan dihargai oleh gurunya, maka cenderung dia ini nanti ketika tidak dihargai, dia ini akan menurun prestasinya. Misalnya contoh ketika dia mendapat ranking 1 selalu diberikan penghargaan misalnya berupa kenang-kenangan. Nah suatu saat kenang-kenangan ini tidak ada dari gurunya karena gurunya misalnya diganti atau gurunya dimutasi dan kondisi itu tidak berlaku lagi pada dia, maka biasanya anak ini akan berubah. Karena apa? Karena dia ini selalu mengharapkan sesuatu dari perbuatannya. Ya. Yang berikutnya adalah penghargaan merusak hubungan. Seperti yang sampaikan barusan itu Bapak Ibu dan adik-adik ya. Merusak hubungan antar murid, antar guru dan murid juga. Ya. Karena murid yang tidak pernah dapat penghargaan itu biasanya tidak begitu peduli terhadap gurunya. Ketika diperintah dia justru banyak membangkang, banyak melawan. Dan begitu juga dalam perkataan-perkataannya, wah sudahlah tidak perlu itu, anak emasnya Bu Guru itu ini kok. Nah, sehingga kondisi-kondisi semacam ini di sekolah Bapak Ibu semua harus kita hindari. Untuk apa? Sekali lagi untuk mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman dan berpihak kepada murid ya. Nah ini kita lanjut ke sini. Nah ini bagaimana cara memberikan penghargaan. Ya, ini supaya baik hasilnya beri pengakuan secara khusus. Ya. Artinya apa, Bapak Ibu dan adik-adik? Semua siswa itu memiliki keunikan. Tidak mungkin siswa itu terlahir dengan kekurangan semuanya. Pasti di dalam hidupnya ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Nah, posisi positif ini yang perlu kita gali untuk kita kembangkan agar anak didik ini dapat berkembang sesuai kodratnya. Kodrat anak didik ini. Kodratnya apa? Kodrat alam dan kodrat zaman. Dan kodrat kelahirannya. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, beri pengakuan kepada murid secara bergantian. Jangan hanya satu orang saja. Misalnya Edo yang paling baik di kelas kita hanya memberikan penghargaan kepada Edo walaupun sialam misalnya. Edo cuma yang diberikan penghargaan oleh satu guru. Itu akan memunculkan sikap kecemburuan antar murid. Dan cenderung Edo ini nanti akan dikucilkan ini kalau cuma sendiri. Ya. Kenapa? Karena yang lain merasa dianaktirikan. Cuma Edo yang spesial di mata gurunya. Nah, kondisi ini harus dihindari. Maka pemberian penghargaan itu supaya baik harus bersifat gantian. Ya. Yang berikutnya adalah
beri pengakuan secara konsisten ya. Penghargaan itu diberikan secara konsisten. Fokus pada proses. Ini contohnya Bapak Ibu ya. Nih. Nah, jadi ketika kita berikan penghargaan itu pengakuan khusus. Ini situasinya mana? Contoh, kemarin saya memperhatikan Edo, misalnya Edo anak kita ya, Edo, kemarin saya memperhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kondisinya pada saat dia menolong saja. Jadi bukan artinya bukan semua hal tentang Edo baik semua. Jadi pada saat dia menolong diperhatikan oleh gurunya memberikan pujian pada saat itu. Pada saat yang lain, misalnya siswa yang lain, Ani misalnya. Saya menghargai Ani, kepedulianmu Ani pada saat kamu membantu teman-temanmu di dalam tugas kelompok ya, itu. Jadi pada saat menolong murid baru, Edo yang baik, pada saat tugas kelompok Ani diberi penghargaan. Dan yang terakhir, rasa tanggung jawabmu. Ini rasa terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi seperti itu Bapak Ibu dalam menghargai murid. Jadi bukan yang dihargai kita, yang kita beri pujian itu bukan anak yang pintar akademik saja, pintar matematika saja, atau pintar IPA saja, pintar bahasa Indonesia saja, bukan. Termasuk anak-anak yang berproses di dalam aktivitas sehari-hari, dia bergaul dengan sopan, santun, senyum, sapa, salam. Itu kita juga perlu mereka berikan apresiasi supaya penghargaan yang kita berikan ini berlaku untuk semua orang, bukan hanya satu orang. Ini ya. Nah, coba Bapak Ibu sekalian, saya minta suaranya, pendapatnya. Kira-kira mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini masuk apa? Hukuman. Nomor 1 hukuman. Hukuman. Ya. Nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini masuk apa? Hukuman. Benar enggak ini? Nah, betul ya, hukuman. Ini adalah hukuman. Ya. Yang kedua, ini masuk hukuman? Hukuman. Baik. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Masuk hukuman apa konsekuensi? Silakan saya sebagai hukuman. Tadi Mbak Naifi, saya minta pendapatnya. Itu masuk hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Kita ternyata hukuman ya. Push up karena tidak menggunakan masker itu ke sekolah itu merupakan hukuman. Gantikan kertas yang dicoret-coret itu hukuman apa? Konsekuensi. Yang berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu hukuman. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran. Hukuman. Bapak Ibu dan adik-adik siswa sudah tahu nggak perbedaan hukuman dan konsekuensi berdasarkan dari kasus-kasus ini?
Kita coba pelajari ya perbedaan. Ini dia perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nih, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, anak membenci kedisiplinan, kan selalu dihukum tadi, bersifat paksaan. Ya, bersifat paksaan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, ini hukumannya. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, karena takut dihukum tadi, tentu anak ini pasti mencari beribu alasan untuk mencari pembenaran. Ya. Bisa membuat diri anak itu malu, membuat rasa kata dari hukuman bersifat tidak direncanakan sebagaimana konsekuensi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kenapa? Pak Emil mohon izin, ini slide-nya ada berapa ya Bapak ya? Ada sekitar 50-an Ibu. Oke, bisa dipersingkat waktunya Bapak. Karena mahasiswa setelah ini jam 12 juga ada kegiatan perkuliahan ya. Karena nanti mahasiswa juga akan sholat terlebih dahulu dan juga makan break ya. Jadi mohon waktunya di ini Pak Emil. Baik, terima kasih. Ini tolong dibaca saja Bapak, Ibu, dan adik-adik ya. Nanti kita perluas dalam sesi diskusi. Ya. Nah, ini kalau hukuman dan konsekuensi adik-adik dan Bapak, Ibu itu tidak efektif untuk menangani masalah murid. Ya. Murid yang dihukum atau diberi konsekuensi pasti di dalam dirinya ada rasa dendam kepada kita sebagai guru. Mungkin pada saat ini kita tidak mendapatkan perlawanan kata kita ngajar di SD, tapi banyak kan guru dipukul, guru dikeroyok oleh siswanya ketika di SMA. Itu karena tadi efeknya, karena hukuman dan konsekuensi itu memang tidak efektif untuk mengatasi masalah murid. Maka diperlukan sebuah jalan yang namanya restitusi. Restitusi ini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya. Jadi restitusi ini adalah proses kolaboratif untuk mengajarkan murid mencari solusi atas masalahnya sendiri. Ya. Mencari solusi atas masalahnya sendiri. Jadi bukan gurunya. Misalnya dipanggillah Edo, misalnya Edo, tadi Pak Emil lihat kamu tidur ya di kelas. Misalnya. Daripada kita misalnya contoh yang pertama, Edo, kenapa kamu tidur di kelas? Kamu ini sudah pelajaran tidak pernah dapat nilai bagus, di kelas ditambah lagi prosesnya kamu begitu. Maka itu akan membentuk sifat mangkel pada murid dalam batinnya itu. Ya, itu kalau kena anak SMA, SMK sudah kelas 3 bisa jadi melawan. Memangnya kenapa, Pak? Maka timbul perselisihan yang lebih luas. Begitu juga dia ketika diberikan itu hukuman tadi ya, konsekuensi yang tegas misalnya. Dia diminta menulis saya tidak akan tidur lagi sebanyak 2 lembar kertas misalnya. Itu juga tidak menyelesaikan masalah, Bapak Ibu ya. Nah, sehingga restitusi ini menjadi pendorong bagi kita untuk dilakukan. Karena misalnya dipanggillah Edo ini dengan kalimat dan suasana yang baik. Edo, kenapa tadi kamu tidur di kelas nak misalnya sebagai guru? Ya itu Pak, mohon maaf Pak karena Pak ngantuk. Kenapa kok bisa ngantuk ya? Karena semalam saya main HP Pak misalnya. Jadi ini dikuatkan oleh guru. Oh gitu. Jadi memang main hiburan main HP itu nak ya Pak. Saya kalau Bapak juga kalau main HP sampai lupa waktu kadang-kadang sampai kurang tidur. Cuman Edo ini kan sudah besar ya, sudah bisa membagi waktu sehingga waktu ini digunakan sebaik mungkin supaya belajarnya tidak terhambat di sekolah. Gitu ya nak ya. Nanti Edo harus belajar membagi waktu ya. Nah, kondisi-kondisi seperti ini saya pikir lebih baik daripada kita selalu memberikan hukuman dan konsekuensi pada murid-murid kita ya. Nah, ini dia 9 ciri-ciri restitusi, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kesalahan yang ada itu kita pelajari, ya. Biar siswa kita menemukan solusi atas masalahnya sendiri, memperbaiki hubungan. Jadi dengan kondisi yang tadi, dengan cara restitusi itu, tidak ada yang mangkel kalau kondisinya begitu, Bapak Ibu. Ya, artinya gurunya melaksanakan juga dengan hati yang lega, muridnya ini yang dibimbing ini juga tidak ada perasaan mangkel kepada gurunya.
Itu yang benarnya kita inginkan ketika kita memilih dari berbagai solusi yang kita terapkan di sekolah. Ya. Baik, eksplorasi konsep keyakinan kelas ini ya, keyakinan kelas kita. Kenapa tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan misalnya? Misalnya siswa dilarang terlambat, siswa dilarang makan di dalam kelas, siswa harus membuat iuran tepat waktu. Itu kan aturan-aturan yang memaksa anak, karena anak itu untuk menghindari konsekuensi atau ketidaknyamanan, atau bahkan menginginkan sebuah pujian dari gurunya, maka anak itu akan melakukan. Nah, kenapa aturan itu tidak dipakai lagi? Karena itu sifatnya, motivasinya ada eksternal, bukan intrinsik dari dalam anak. Maka perlu kita sekarang mengalihkan dari aturan menjadi sebuah keyakinan. Sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu misalnya semua murid mematuhi aturan. Ya. Semua murid misalnya mengembalikan buku pada tempatnya. Artinya apa? Itu lebih positif daripada kita membangun redaksi tidak boleh membuat buku berserakan. Ya. Karena itu juga akan membentuk kepribadian yang negatif pada anak itu. Sehingga di dalam keyakinan ini diinginkan anak ini memiliki kesadaran intrinsik, kesadaran dalam diri, yang itu menjadi sebuah sistem nilai kebajikan yang akan dilaksanakan secara terus-menerus, sehingga adanya hukuman dan pujian itu semakin tidak relevan. Kenapa tidak relevan? Karena itu sudah sadar pada dirinya. Seperti kita melaksanakan sholat, ya kita melaksanakan sholat bukan takut neraka, tetapi karena suatu sistem nilai perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita melaksanakan dengan kesadaran. Apakah kita memperhitungkan surga nerakanya? Kalau kita masih memperhitungkan itu, berarti itu bukan nilai dalam diri kita. Maka kita itu masih berpaku pada aturan agama. Sama juga dengan anak didik kita di kelas. Ya. Nah, ini tujuannya. Peraturan kelas itu skopnya kecil. Ya. Peraturan kelas itu sebaiknya diganti menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini menjadi sistem nilai seperti disampaikan. Jika keyakinan kelas ini sudah bisa terwujud, maka lingkungan positif akan terbentuk yang lebih luas, lingkungan sekolah ini. Ya, lingkungan sekolah. Kemudian dari lingkungan positif terbentuk akan menciptakan budaya positif di dalam sekolah itu secara baik. Ini yang kita inginkan. Ya. Nah, bagaimana caranya menciptakan keyakinan kelas yang baik? Nah, kegiatan pendalaman kita harus lakukan pada keyakinan kelas dengan model ini, model T dan model Y ya. Karena tadi dibatasi waktu, saya akan memaparkan yang penting-penting saja dulu. Nanti materi ini saya akan bagikan ke adik-adik mahasiswa dengan ya. Ini ya isinya. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas tabel T dan Y. Ya. Misalnya hormat, dia ada kata terdengar, terlihat dan berperilaku. Ya, terdengarnya satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Ini kalimat-kalimat positif semua Bapak Ibu dan adik-adik. Terima kasih, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam. Nah ini, dia menghargai orang lain dan barang miliknya. Selama ini kan budaya itu sudah hilang di dalam kelas kita, sehingga kadang-kadang ada yang punya pensil warna, kadang-kadang sampai kewalahan, dirinya tidak kebagian untuk menggambar, malah dipinjam temannya tanpa pamit. Kondisi ini yang perlu kita hindari, Bapak Ibu, harus diupayakan melalui sebuah keyakinan kelas agar menghargai antar sesama dan barang miliknya. Terlihat berempati terhadap perasaan orang lain, ya, dan seterusnya. Berperilaku, tersenyum ramah, memberikan rasa hormat dan lain sebagainya. Ini sama juga ini. Hormat dan bekerja. Ya. Nah, dari peraturan yang ada itu sebenarnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini peraturan kelas ya ini ya. Tapi ini bentuknya kalimat positif sudah, tidak kalimat negatif seperti dilarang membuat buku berserakan. Itu menginginkan sebuah keyakinan tanggung jawab yang mau kita tanamkan di dalam diri anak ini. Sehingga dengan tanggung jawab yang ada ini, buku itu tidak perlu kita sampaikan jangan berserakan, pasti akan dibalikan kepada tempatnya masing-masing. Ini dia, silahkan Bapak Ibu baca sendiri dan adik-adik karena waktunya sudah mau habis. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Adik-adik sekalian, manusia, baik anak didik kita di sekolah atau manusia secara umum, memiliki 5 kebutuhan dasar yang perlu kita kenali. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, itu namanya survival ya, makan, minum, dan lain sebagainya. Kalau anak tidak makan, tidak minum, ya pasti ini kaitannya dengan hidup dan matinya seseorang. Ya. Penguasaan, penguasaan,
kebebasan. Nah, ini contohnya langsung ya. Nah, Dinda adalah anak kelas 3. Begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Ya. Nah, lalu jika jawaban Dinda ketika ditanya ibunya, ibu guru bilang, kenapa nak? Misalnya jawabannya, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas bernyanyi. Katanya, kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Berarti dia ini sedang memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Dia ingin senang ketika belajar itu, makanya sambil bernyanyi. Yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, itu sebenarnya dia sedang nangis karena tidak disapa gurunya. Berarti dia kebutuhan yang sedang ingin dia penuhi adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dari gurunya, perhatian dari gurunya. Gitu. Sehingga dia tidak menangis tadi. Tunggu ya. Sudah. Yang berikutnya, ini. Aku bosan masa belajar cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Nah ini dia nangis karena bosan, berarti dia butuh kebebasan untuk belajar. Makanya ini perlu banyak guru menyediakan sumber belajar dan media pembelajaran. Yang terakhir dia nangis, kalau bisa jawabannya aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Jadi dia penguasaan diri. Pada saat dia pada kondisi seperti itu kan dipermalukan ya. Seharusnya dia ibu gurunya tidak seperti itu agar dia tidak menangis. Ini adalah contoh-contoh dari kebutuhan dasar hidup manusia. Ya. Yang terakhir posisi kontrol manusia guru terhadap murid itu ada ini Bapak Ibu. Langsung kita saksikan, ini contoh ya, contoh kita saksikan dulu video bagaimana penerapan 5 posisi kontrol ini. Posisi kontrol guru terhadap murid itu ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga menjadi teman, yang keempat menjadi pemantau, yang kelima menjadi manajer. Untuk bisa memahami ini, silahkan perhatikan video ini. Ini guru sebagai penghukum. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Video nggak ada suaranya. Oh, suaranya ada muncul ya Pak Ruslan ya? Maaf, Iya. suaranya enggak keluar, Pak. Nggak muncul. Tadi pertama muncul tadi. Pertama muncul. Awalnya ada tadi. Oh, sebentar Bapak Ibu. Sana ke lapangan basket. Muncul? Oke, sudah. Hilang lagi tapi kayaknya, Pak. Hilang lagi? Naren! Enggak, sudah ada. Pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur Bapak Kepala Sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren.
Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Nah, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30, pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Nah, Selamat pagi, Bu. selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih.
Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa, sekilas tadi kita menyaksikan bagaimana guru memerankan posisi kontrolnya. Kira-kira menurut Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa, dari 5 posisi kontrol yang ada, kira-kira posisi kontrol mana yang paling baik untuk diterapkan di sekolah kita? Persilakan. Barangkali ada yang berminat menjawab, silakan ajukan raise hand. Mungkin Ibu Nana? Atau adik-adik mahasiswa barangkali? Ya, Bu Nana, silakan Bu Nana. Terima kasih ya Pak. Waktunya seharusnya kalau di sini sebagai posisi kontrol itu kita harusnya berusaha untuk sebagai manajer. Yang mana sebagai guru kita tidak boleh hanya menghukum, karena hukuman itu ternyata bisa melukai fisiknya anak. Jadi kita belajar untuk menjadi seorang manajer bagi siswa kita. Demikian Bapak, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nana. Jadi menurut Bu Nana, posisi yang paling ideal dengan murid kita di sekolah adalah posisi manajer. Di mana dalam posisi manajer ini, kita mencoba untuk membantu murid menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Tadi seperti yang disampaikan oleh di dalam video itu bahwa murid tidak serta-merta langsung dihakimi salah, tetapi perlu ditanya apa motifnya, apa dasar dia melakukan itu. Ternyata alarmnya, dan telah dibangun setelah diyakinkan anak ini untuk kembali keyakinan kelas, akhirnya dia bersedia menghidupkan alatnya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Jadi Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, begitulah caranya kita menyelesaikan permasalahan siswa. Jadi yang namanya hukuman itu kalau perlu tidak lagi kita terapkan di sekolah, karena hasilnya akan buruk terutama pada perkembangan psikis peserta didik kita. Peserta didik kita yang terus-terusan dihukum, terus-terusan diberi konsekuensi, itu akan mengalami tekanan. Ketika tekanan ini terus-menerus dilakukan, maka suatu saat akan berdampak jelek pada dirinya dan pada orang-orang lain di sekitarnya. Baik Bapak Ibu, karena waktunya terbatas, terakhir materi kita adalah segitiga restitusi. Jadi kalau tadi kita memerankan sebagai manajer sebagai solusi yang paling baik, maka manajer ini dalam bertindak langkahnya perlu menerapkan segitiga restitusi, di mana dalam segitiga restitusi ini adalah ada yang namanya menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Baik, sekali lagi mari kita saksikan video ini bagaimana guru mempraktikkan segitiga restitusi di dalam perannya sebagai manajer pembelajaran. Terdengar suaranya ya Bapak Ibu ya? Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi, keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu.
Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Bapak Ibu, itulah tayangan tentang penerapan segitiga restitusi di dalam sekolah kita, bagaimana kita memposisikan diri sebagai manajer pembelajaran dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh peserta didik kita dengan tahapan segitiga restitusi yang dimulai dari menstabilkan identitas, menanyakan dulu permasalahannya apa, setelah itu validasi kebutuhan atau validasi tindakan itu kita menguatkan, wajarlah kalau seperti itu, kamu pasti marah, saya juga akan marah kalau diperlakukan begitu, tetapi kita nanti akan kembalikan pada keyakinan kelas yang ternyata keyakinan kelasnya adalah menghargai diri dan orang lain, sehingga anak ini secara langsung atau tidak langsung akan menanamkan nilai menghargai dan proaktif di dalam berteman di kelasnya agar tidak terulang seperti biasanya. Ingat Bapak Ibu sekalian, di dalam segitiga restitusi ini penyelesaian masalahnya adalah menang-menang. Artinya apa? Guru yang memberikan bimbingan terhadap murid bisa diterima oleh murid, sementara murid yang sebenarnya dikontrol oleh guru tidak merasa dirinya dikontrol. Kenapa? Karena dia mampu memunculkan keyakinan kelas yang sempat dia langgar dan akan kembali pada keyakinan. Itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Barangkali ini karena waktunya sangat terbatas, saya kembalikan lagi kepada Bu Windy. Persilakan Bu Windy. Baik, terima kasih Pak Emil atas paparannya ya. Bagaimana Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Barangkali ada juga ya. Bisa langsung raise hand atau bisa menulis di kolom chat, nanti bisa saya bantu untuk membacakan terkait dari pertanyaan. Oke, Pak Emil, ini dari mahasiswa ya, ada 2 orang yang sudah raise hand, Pak Emil. Saya langsung memilih sendiri ya, Pak Emil ya. Di sini ada Mbak Cindy dan juga ada Mas Dodi ya. Saya ke Mbak Cindy terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya bagaimana guru menciptakan 6 dimensi P3, yaitu profil pelajar Pancasila, yang mana kami itu diajarkan oleh Bu Windy bahwa karakter-karakter tersebut itu harus distimulus terlebih dahulu melalui pedoman aturan P3, di mana dalam aturan tadi sudah terkonsep hierarki. Apakah itu sudah dilaksanakan di sekolah kemarin? Itu karena saya sempat observasi, ternyata di sekolah itu hanya sekedar menyelipkan saja di modul ajar tanpa adanya stimulus apapun. Nah, ada yang melaksanakan seperti dimensi gotong royong itu, tapi ternyata guru itu ngarang sendiri, bahkan tidak tahu pedoman P3 yang sudah disediakan oleh pemerintah. Nah, itu bagaimana ya, Pak? Terima kasih. Terima kasih. Silakan lanjut Bu Windy. Oke, baik. Saya sudah catat ya pertanyaan dari Mbak Cindy. Kemudian lanjut ke Mas Dodi ya. Dodi. Baik Ibu. Baik. Hadir Ibu. Oke. Kamu online, Dodi? Oh ya Bu, sebentar Ibu. Jangan-jangan kamu tidur ya? Enggak Ibu, Dodi lagi di sekolah Ibu. Oke, lanjut. Ya, lagi di sekolah. Oke, terima kasih atas waktunya.
Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Bapak Emil dan Bapak Ibu guru-guru dan teman-temanku serta di tingkat mahasiswa PGSD semester 2 dan semester 6. Begini, Pak. Dosennya nggak disapa, Dodi? Iya? Dosennya nggak disapa ya? Cuma Ya, selamat pagi Ibu Moderator, Ibu Windy. Oke, lanjut. Oke, langsung saja ya Bapak. Mengenai ini Pak, kami semester 6 sudah pernah magang di salah satu sekolah di Situbondo. Tanpa menyebutkan ini ya Pak, tanpa menyebutkan sekolahnya. Nah, saya itu pernah ngajar di kelas 5. Nah, di kelas 5 itu ada salah satu anak yang dia memang haus perhatian. Dan dia pernah saya tanya kepada wali kelasnya, dia itu dicap nakal sama dengan wali kelasnya. Nah, saya tidak percaya kalau anak ini nakal. Nah, ternyata saya itu langsung tanyakan kepada anaknya langsung, Pak. Melakukan bimbingan lah. Ternyata anak ini itu mengalami trauma dari keluarganya. Nah, dari hal itu anak ini meminta perhatian lebih dengan gurunya. Tetapi di wali kelasnya itu malah orang yang istilahnya diem di dalam kelas dan pintar itu dicap pintar oleh wali kelasnya. Nah, ini padahal gurunya itu tidak menginvestigasikan secara langsung kepada anaknya. Nah, itu gimana ya Pak sarannya guru yang seperti itu? Sedangkan gurunya itu ya hanya sekedar ngajar saja, tidak memanajeri dengan baik. Itu salah satu sekolah di Kabupaten Situbondo. Padahal guru itu adalah P3K baru Bapak. Seperti itu. Saya rasa tidak baik ya untuk mengecap anak didik seperti itu. Setelah saya telusuri, ternyata dia mengalami trauma yang besar dari kelas 1 SD bahkan. Dan itu baru saya tahu di kelas 5 seperti itu. Tapi mungkin tidak semua guru seperti itu ya Bapak. Saya hanya temukan di salah satu guru seperti itu. Jadi gimana saran terhadap guru-guru yang seperti itu? Karena saya lihat kadang guru-guru itu kalau sudah P3K dan PNS itu menyepelekan tugasnya sebagai guru Bapak. Hanya ngajar saja. Seperti itu. Mungkin ada pesan juga, yang kedua pesan juga buat kami yang nantinya sebagai calon guru masa depan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Mas Dodi. Baik Pak Emil, ini 2 pertanyaan terlebih dahulu ya, agar tidak molor waktunya. Jadi nanti kalau nuntut, kita buka pertanyaan baru. Gitu ya. Siap. Perlu saya bacakan pertanyaannya atau Pak Emil sudah memiliki catatan tersendiri? Ya, sudah. Sudah ya, oke baik. Baik, terima kasih untuk penanya pertama dari siapa Bu Windy penanya pertama? Oke, pertanyaan pertama itu dari Mbak Cindy. Dari Mbak Cindy ya, terima kasih Mbak Cindy. Mbak Cindy begini, di dalam pemaparan materi saya ini saya sebenarnya tidak berwenang menjelaskan teknis pembelajaran kurikulum merdeka. Nanti Mbak Cindy belajar itu langsung dengan Bu Windy kalau itu. Tetapi yang akan saya singgung adalah sistem nilai yang dianut di dalam pembelajaran kurikulum merdeka. Ya, ingat profil pelajar Pancasila itu harus diwujudkan sebagai sistem nilai, bukan hanya sebagai perencanaan kurikulum. Ya, kalau perencanaan kurikulum kita hanya plek-plek meniru aturan P3, ya, bagaimana mengembangkan itu di dalam P5, itu seperti itu sudah ada bukunya. Yang sulit selama ini kita terapkan adalah menjadikan sistem P3 itu sebagai tatanan nilai, ya. Tentu ini membutuhkan proses yang panjang dan tidak sebentar. Yang salah satunya adalah yang pertama Ingarso Suntolodo dari gurunya. Ya, jadi dia guru ini harus memberikan contoh keteladanan. Nah, keteladanan ini sekali lagi bukan pada motivasi 1 dan 2, bukan karena hukuman, bukan karena ingin pujian, tetapi merupakan sebuah sistem nilai yang harus dianut oleh seorang guru dalam rangka menjadi teladan bagi anak didiknya. Bagaimana caranya guru ini terlihat beriman dan bertakwa, berakhlak mulianya benar-benar dari hatinya, ya, benar-benar dari dirinya sendiri yang sudah sebagai menjadi satu kesatuan nilai pada dirinya sebagai kebutuhan, sehingga dimanapun guru ini akan tetap beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Ya. Yang berikutnya adalah dimensi yang kedua, mandiri, ya.
Kemandirian ini harus dipupuk sebagai sistem nilai. Bagaimana anak didik ketika belajar di kelas itu secara otomatis memiliki kemandirian, memiliki inisiatif belajar yang baik, ya, sekalipun itu berada pada lingkungan yang tidak memungkinkan atau misalnya tidak mendapat dukungan dari teman-temannya. Tetapi sekali lagi yang perlu saya sampaikan, ini adalah contoh, ini harus dimulai dari gurunya. Soal profil pelajar Pancasila yang harus mengikuti aturan P3, betul, harus diikuti itu, bukan hanya menjadi sebagai bukan hanya ditempel-tempel kemudian tidak dijalankan, apalagi tidak dicapai dan pencapaiannya tidak bisa diukur, tidak begitu, ya. Tetapi sekali lagi kemandirian yang ada ini harus dijadikan sebagai sistem nilai, ya. Yang ketiga, bernalar kritis. Bernalar kritis ini bagaimana caranya siswa ini dari peroleh yang pertama dia berpikir kritis, memperoleh informasi, ya, bagaimana dia menyerap informasi ini dengan baik, kemudian mengkomunikasikan dengan ini juga harus sebagai sistem nilai, tidak boleh hanya sebatas dia mengerjakan tugas wujud dari bernalar kritis saja. Sekali lagi, singgungan saya terhadap P3 ini harus diwujudkan sebagai sistem nilai. Yang pertama yang dilakukan adalah ada contoh dari gurunya. Contoh ini juga sebagai sistem nilai, bukan hanya mengikuti aturan, ya. Yang kedua, bagaimana guru ini membangkitkan motivasi agar keenam profil pelajar ini bisa terwujud, ya, memberikan dorongan, berbagai strategi yang harus dilakukan. Guru itu tugasnya menuntun murid, ya. Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa, menurut Ki Hajar Dewantara, dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, guru itu sifatnya harus menuntun, bukan menuntut. Kalau sudah orientasinya pada menuntun, maka siswa yang tidak bisa, misalnya mengalami keterlambatan dalam belajar, dia akan membimbing, akan mengamung, membelajarkan dengan kasih sayang, bukan lagi dengan memberikan sanksi, bukan lagi dengan memberikan hukuman, ya. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan dari pertanyaan yang pertama. Yang kedua, saya Mas Dodi, tentu banyak teori yang menyimpang dari prakteknya. Memang itu kenyataannya di lapangan. Banyak guru-guru kita yang belum memahami bagaimana caranya dia memilih posisi kontrol yang baik, ya. Apa sarannya? Yang pertama, saran saya adalah pahami esensi tugas guru di dalam kelas. Apa tugasnya guru? Yang pertama adalah merancang pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik ini adalah pembelajaran inklusif. Pembelajaran inklusif itu adalah pembelajaran yang mampu mengakomodir semua kebutuhan peserta didik yang ada di kelas itu dengan cara memberikan tuntunan, bimbingan, dan arahan dari guru. Ingat, tujuan tuntunan, bimbingan, dan arahan ini bukan dalam rangka untuk mengontrol aktivitas murid. Sekali lagi kita kembalikan pada teorinya William Glasser, tidak ada manusia yang bisa menuntun manusia yang lain. Maka saran saya kepada adik-adik mahasiswa, mari pelajari tentang tugas utama guru yang mendidik. Mendidik ini memanusiakan manusia. Proses pendidikan itu adalah proses memanusiakan manusia. Bagaimana dia dari tidak baik menjadi baik, dari tidak bersemangat menjadi bersemangat, dari tidak bisa menjadi bisa. Kalau pengajaran itu transfer of knowledge, ya, transfer of knowledge. Maka transfer pengetahuan. Maka perlu kita mempelajari bagaimana caranya menjadi amung yang baik di kelas. Soal perbedaan antara anak yang tadi ini sebenarnya dia di rumahnya broken home sehingga di sekolah dia bikin onar dan sebagainya. Ini kan kita perlu mempelajari kebutuhan dasar manusia yang disampaikan tadi. Ternyata anak ini setelah diselusuri oleh Mas Dodi, dia ini broken home. Berarti apa yang dia butuhkan? Dia butuhkan sebenarnya love and cinta dan kasih sayang serta rasa diterima oleh kelompoknya. Mungkin di rumahnya dia tidak pernah diperhatikan oleh orang tua, sehingga ketika Mas Dodi berinteraksi dengan anak ini, ada baiknya kalau orang tuanya disampaikan kepada orang tuanya, dikasih tahu kepada orang tuanya bahwa anak ini begini, menurut informasi dari anak ibu ternyata di rumah begini. Harap nanti ibu bisa memberikan bimbingan atau arahan kepada anak secara lebih baik lagi. Dan yang terakhir, pelajari, nanti akan saya bagikan ini materi ini karena ini baik. Dan yang terakhir bagi Mas Dodi, kalau ada menemukan murid yang seperti ini, lakukan segitiga restitusi dengan menerapkan diri sebagai manajer pembelajaran. Tahapannya seperti yang saya contohkan tadi. Karena dalam tahapan segitiga restitusi ini tidak ada yang dilukai. Beda ketika kita memberikan hukuman dan konsekuensi. Kalau kita melihat anak kita seperti nakal di kelas misalnya,
yang tadi anak itu, lalu kita sanksi dia dengan berat atau kita menyampaikan kata-kata yang menyakitkan, maka anak ini tidak akan menyelesaikan masalah, akan tetap kembali seperti biasanya. Karena apa? Karena pada diri anak itu sudah tertanam nilai dirinya sendiri, tidak mau dikontrol oleh siapapun. Sehingga caranya kita berikan segitiga restitusi sebagai pilihan untuk kembali dia pada keyakinannya, kembali pada keyakinan kelasnya. Barangkali itu Bu Windy yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Emil atas penjelasannya. Bagaimana Mbak Cindy ya? Yang pertama bertanya apakah ada sanggahan atau sudah jelas pertanyaannya sudah dijawab ya oleh Pak Emil ya? Saya ada sanggahan, Bu. Tadi Sekali lagi ya Cindy karena waktunya ya. ya. Berarti tadi sistem nilai yang Pak Emil jelaskan itu tidak harus berpedoman dengan P3 ya, Pak? Oke, terima kasih. Begini, dalam rangka menentukan profil pelajar Pancasilanya, tetap harus memperhatikan aturan P3-nya, ya. Tetapi kalau itu gurunya sebagai orang yang menjadi amung di sekolah, maka tidak perlu untuk bertindak harus sesuai runtutan aturan P3, tidak begitu ya. Kalau di dalam pembelajarannya supaya menciptakan profil pelajar Pancasila harus ikut aturan P3. Tapi kalau profil pelajar Pancasila ini mau dibentuk sebagai sistem nilai, gurunya cukup melaksanakan trilogi kepemimpinan Ki Hajar Dewantara. Itu Dek Cindy ya. Terima kasih. Baik, sudah jelas ya Cindy ya. Untuk yang Dodi gimana Dodi? Apakah ada pertanyaan? Saya izin. Sudah ya, sepertinya Dodi ini setelah bertanya langsung hilang karena sedang melatih pramuka. Dari Bapak Ibu Guru SDN 2 Melandingan Kulon, apakah ada tanggapan, pertanyaan Pak Ruslan, Bu siapa ini? Bu Hari Purnawati, terus ini saya tidak bisa membedakan ya karena di layar saya banyak sekali. Apakah ada tanggapan atau pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada, Bu. Sudah pas. Oke, sudah pas ya. Harganya sudah pas Pak Emil katanya. Jadi barangkali ada kata-kata penutup dari Bapak pemateri kita ya hari ini atau sudah pas juga Pak? Baik Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa, pada prinsipnya adalah setiap tindakan guru yang dilakukan sekolah harus mewujudkan suasana lingkungan yang nyaman, aman, damai, dan berpihak kepada murid. Lingkungan yang aman dan nyaman dan keberpihakan kepada murid ini akan tercipta jika kita sudah menerapkan sistem nilai budaya positif yang ada di sekolah. Ya. Mungkin budaya positif ini tidak bisa kita wujudkan dalam 1-2 hari. Karena untuk mewujudkan sesuatu itu menjadi sistem nilai, itu memang membutuhkan proses yang panjang. Ya. Kita bisa, seperti yang saya sampaikan barusan, profil pelajar Pancasila itu diwujudkan dengan mengikuti aturan P3. Ya. Tapi itu hanya berlaku selama siswa ini sekolah. Ya. Tetapi kalau ini mau diteruskan sampai akhir hayat, menjadi pembelajar sepanjang hayat, dia menjadi orang yang mandiri sepanjang hayat, beriman dan bertakwa sepanjang hayat, berkebinekaan global sepanjang hayat, bergotong royong sepanjang hayat, maka ini harus dijadikan sebuah sistem nilai yang tertanam pada diri kita semuanya. Nah, ini tentu bisa diwujudkan dengan proses secara bertahap, dengan dimulai dari mewujudkan budaya positif yang ada di sekolah kita. Terima kasih, barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan waktunya kepada Ibu Moderator. Baik, terima kasih Pak Emil. Saya kira sudah cukup ya Bapak Ibu ya, Pak Ibu guru hebat di sini dan juga calon guru yang hebat. Jika sudah tidak ada pertanyaan, maka acara ini saya tutup ya, izin tutup ya Pak Emil ya, karena mahasiswa juga sedang waktunya. Ini sebenarnya tadi jam 11.10 mereka ini sudah ada kegiatan perkuliahan, cuma saya izin kepada dosen ya berikutnya gitu ya untuk mengikuti kegiatan ini. Baik Bapak Ibu, sudah tiba di penghubung acara ya. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Semoga Bapak Ibu tetap diberikan kesehatan karena dengan sehat kita bisa tetap menunaikan tanggung jawab ya. Mahasiswa juga begitu ya, tanggung jawab. Amin. Terima
Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kirim ke Anda. Oke, Pak Emil barangkali mau, itu ada yang raise hand ya. Sudah selesai acaranya, Nak. Kenapa ada pertanyaan? Mahasiswa juga menutup ya. Widi juga mau istirahat. Izin les ya. Oke, Bapak. Silakan Pak Ruslan. Saya izin untuk mematikan rekaman terlebih dahulu. Terima kasih. Bapak. Izin. Terima kasih, Terima kasih Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa. Sama-sama. Iya, Bapak. Hati-hati di jalan pulangnya, Pak. Gimana, Dek? Bilang gimana? Izin secret. Oke. Pak Emil izin live ya. Ya, Bro. Siap. Ibu, mohon maaf. Saya dulu dipanggil kepala sekolah. Ya, mau boleh. Oke, nggak apa-apa, Doni. Nanti kuliah, Bu. Oke, enggak. Ini Devi, enggak usah ya. Sudah cukup hari ini ya perkuliahannya ya. Atau daring lagi? Nggak apa-apa. Oke, Bu. Ini kalau nggak ada kuliah dengan Widi, bahagia ya kalian ya.